alasan apapun ya disampaikan oleh bupati, baik itu dia disuruh bawahan lah untuk menyuap anggota BPK, saya kira itu alasan tidak bisa dibenarkan. Pemimpin itu harus punya prinsip, dan prinsipnya itu harus anti korupsi, anti manipulatif, ya harus jujur dan efektif gitu. Dia sudah melakukan kesalahan, ya dia harus minta maaf, sudahlah, nggak usah salahkan siapa-siapa ya. Selamat siang pemirsa semua. Sebelum kita lanjut ke topik, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan notifikasi update berikutnya. Oke, untuk topik yang pertama yang kita bahas adalah mengenai suap ya, suap dari Bupati Bogor, Ibu Ade Yasin, yang katanya itu disuruh bawahannya untuk menyuap. Dia menyuap BPK untuk mendapatkan predikat WTP. Ya. Nah, ini mungkin agak menarik juga nih. Jadi udah kemana-mana nih, menyeret kemana-mana. Dan konon katanya sudah ada yang diberhentikan. Oke, menanggapi ini Bang Matur, gimana nih Bang? Sorry, Kang Eko. Tadi nggak nyimak, gimana Kang Eko? Sorry. Ya, ini tentang terkait ini penangkapan apa Bupati OTT Bogor, Bupati Bogor. OTT Bupati Bogor. Ya. Oh iya, jadi gini, kalau pejabat publik memang harus berhati-hati ya terkait penggunaan fasilitas negara, apalagi kalau uang negara itu digunakan untuk menyuap ya. Jadi kalau saya baca kronologisnya itu, Ibu Ade Yasin ya sebagai Bupati Bogor itu mengaku bahwa mereka Ibu Bupati ya disarankan oleh anak buahnya untuk memberikan suap kepada BPK begitu ya. Nah saya kira kalau si ibu itu pengakuannya begitu ya, malah sebenarnya pemimpin itu harus memberikan directions gitu loh. Dia punya satu prinsip menyuap ya, itu harusnya tidak mau, tidak boleh gitu. Pemimpin itu harus menetapkan satu prinsip dan anak buah itu mengikuti prinsipnya, bukan terbalik gitu kan. Ini kan ya kalau dia kemudian disarankan dan melakukan ya berarti emang dalam prinsipnya bupati itu ya sudah kok prinsip ingin melakukan korupsi begitu loh. Nah saya kira pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari atas, dari leadernya ya, dari pemimpinnya, dan saya kira KPK harus memberikan hukuman yang keras ya kepada pemimpin-pemimpinnya gitu loh, karena pemimpin ini biar strong bahwa dia punya prinsip anti korupsi sehingga tidak maulah apa istilahnya encourage ya untuk melakukan suap menyuap, apalagi yang disuap ini kan BPK. Tentunya BPK ini kan punya kewenangan ya untuk menetapkan bahwa anggaran bupatinya ini apakah WTP wajar tanpa pengecualian atau masih atau tidak wajar begitu. Nah harusnya itu kan dilakukan aja secara wajar apa adanya kan, nggak perlulah suap menyuap. Dengan suap menyuap itu berarti pembelanjaan anggaran yang lalu berarti ada sesuatu yang salah gitu loh, sehingga akhirnya perlu dilakukan suap, kan itu rentetan berpikirnya. Jadi saya kira seorang pemimpin ya di level kepala daerah itu harus punya satu nilai, yaitu nilai bersih ya, tidak manipulatif, tidak juga koruptif gitu. Dan saya kira kita perlu apresiasi ya yang dilakukan oleh KPK. Mereka langsung ya OTT-nya itu saat bupatinya yang menyerahkan gitu kan, berarti sepengetahuannya bupati yang jelas apapun alasannya, mau disuruh anak buah ya kan, itu sudah tanggung jawab pribadi kalau menurut saya. Ya, jadi semangatnya masih apa ya, ABS Bang ya, asal apa Bapak senang gitu ya, maksudnya ini kan untuk meraih predikat yang bagus ya dari BPK ya, kemudian sampai menyuap gitu, gimana ini? Iya, semangatnya jadi semangat menyuap gitu kan,
ya ini kan BPK ini kan biasanya memberikan audit terhadap 1 tahun ya. Dan hasilnya ini kan diumumkan ya kalau enggak bulan ke-6 ya, bulan ke-5 atau bulan ke-6 ya, penilaian terhadap 1 tahun yang lalu gitu. Dan kalau bupati kemudian berinisiatif untuk menyuap ya, berarti sebenarnya dia mengakui bahwa perencanaan atau pembiayaan kemarin itu problem. Makanya dia perlu mendatangi dan menyuap anggota BPK begitu. Jadi kan ini perbuatan manipulatif anggaran yang kemudian berujung kepada penyuapan. Ya kan? Ibaratnya itu jangan berbohong, karena untuk menutup kebohongan dengan kebohongan berikutnya kan gitu. Jadi never ending lies ya, tidak pernah berakhir kebohongan itu. Jadi lebih baik kita menampilkan honest aja sesuai dengan aturan seperti apa ya, bekerjalah sesuai dengan yang diminta ya. Ya kalau begitu jujur ya nggak perlulah suap menyuap begitu kan, bro. Oke, jadi tampaknya ini sebuah sistemik ya sebetulnya. Kalau kita lihat fenomenanya memang tidak hanya, ya kalau kasusnya begini sebetulnya harusnya banyak ya. Berbagai hal, bukan hanya ingin mendapatkan nilai atau WTP gitu ya. Tapi juga hal-hal yang lain terkait dengan pemeriksaan biasanya ada saja kasus-kasus begini. Mungkin ini yang terungkap, yang tidak terungkap kayaknya juga lebih banyak. Gitu ya Bang. Ya. Nah, kemudian ini kalau hal yang begini, ini kan memang kita lihat budaya demokrasi di kita yang menggunakan money politik ya, ini resikonya ada yang begini-begini ya, di antaranya begitu ya. Jadi ini menurut Bang Matnur gimana nih supaya terlepas kita dari hal yang semacam ini, ingin beres pemeriksaan selamat, padahal ada catatan, kemudian ada juga bagaimana memberikan return kepada yang mau istilahnya mengusung begitu ya. Ini selalu ada gitu hal semacam ini. Menurut saya solusinya yang pertama ya, supaya tidak terjadi manipulatif ya, suap menyuap ya, itu harusnya pejabat ya pemerintah itu menggunakan cara-cara yang benar ya, cara-cara yang sesuai dengan SOP gitu. Dan dalam bentuk policy makers nanti kita lihat evaluasinya, kalau ada caranya yang benar dan kemudian outcome-nya tidak bagus, jangan-jangan SOP-nya yang salah. Nah itu kita evaluasi ya kan. Jangan merasa dia merasa paling benar sehingga dia menabrak SOP, kemudian nanti BPK memeriksa ternyata SOP-nya tidak dilaksanakan dengan baik, akhirnya dia ingin menyelesaikan dengan cara korupsi ya. Saya memahami bahwa SOP itu kadang-kadang rigid ya, kadang-kadang menyusahkan, tetapi dengan kejujuran kita bisa mengubah SOP itu ya, tapi memang beberapa periode gitu, ada learning curve-nya gitu. Nah, saya kira perilaku yang tadi ya ingin mencari shortcut ya, bisa jadi niatnya untuk melayani masyarakat ya, tetapi tempuh jalan shortcut gitu loh. Akhirnya kebocoran di mana-mana, tidak efisien gitu. Itu kalau kita berprasangka baik ya. Tapi kalau kita berprasangka buruk ya, walaupun ini nggak boleh gitu, tapi mungkin aja emang dia pelakunya ini greedy gitu loh. Dia ingin mengakali, ingin memperoleh keuntungan ya dengan cara ya manipulatif, SOP-nya diakalin gitu. Jadi ada dua motif ya terkait efektivitas SOP ini. Pertama, motifnya adalah memang dia ingin kebaikan, tetapi dia menempuh jalan yang salah, jalan shortcut. Yang kedua, dia niatnya adalah memperkaya diri sendiri. Nah, ini perilaku yang koruptif gitu. Nah, saya kira kita harus pintar gitu. Bangsa Indonesia ini harus pintar bahwa SOP yang tidak bekerja untuk melayani masyarakat ini harusnya disesuaikan gitu loh, jangan dibuat rigid. Ya, kita kasih juga kemudahan untuk kepala daerah melayani masyarakat yang sebenarnya gitu. Tapi begitu ada perilaku yang menyimpang untuk memperkaya diri, ini ditindak tegas. Gitu.
Nah, saya kira solusinya adalah marilah kita jujur, ya, siapapun diri kita, baik itu di level pimpinan ataupun di level bawahan, ya di semua level terus jujur, karena jujur itu membawa keselamatan. Yang satu itu, yang kedua, kita juga mulai harusnya bekerja berpikir bahwa melakukan penindakan korupsi itu untuk reinventing government. Jadi kita nggak sekedar memberikan efek jera buat pelaku, tapi kita harus juga mampu menegakkan korupsi ke level tahap 2 gitu loh. 2.0 gitu. 2.0 pemberantasan korupsi 2.0 itu apa? Untuk reinventing government. Bahwa perilaku koruptif ini dilihat apa problemnya. Kalau problemnya adalah attitude atau behavior, ya berarti dibuat aturan reinventing government bahwa pemilihan presiden atau pemilihan pejabat itu dengan karakteristik yang mulia begitu. Tapi kalau SOP itu ternyata adalah untuk karena ada SOP yang tidak tepat, maka dalam rangka reinventing government dibuatlah satu SOP yang tepatnya gitu lah, seperti apa gitu. Ya saya kira saya pernah juga ya bekerja di ranah pemerintahan itu. Bagaimana di pemerintahan itu misalkan ketika kita butuh tenaga ahli, ya kita untuk melakukan outsourcing itu Windows pintunya itu nggak ada, kalaupun ada itu rigid bahwa expert itu harus absen harian misalkan. Nah absen harian inilah yang kemudian jadi manipulatif karena yang kita hire ini kan expert ini nggak butuh istilahnya harian gitu, kita butuh outcome-nya. Akhirnya jadi ya udah Pak, manipulatif aja, jadi seolah-olah ada absennya padahal dia tidak ada absennya. Nah ini kan yang salahnya kan SOP-nya ya terlalu rigid. Yang ini yang kalau niatnya adalah reinventing government, memperbaiki pemerintahan. Jadi nanti KPK itu setelah menindak atau menemukan kasus seperti ini ya, termasuk juga auditor BPK, begitu dia melihat seperti ini memang ini tidak kompatibel, dia harus menyesuaikan, dia harus mencari satu SOP yang sesuai gitu. Ujungnya kan bahwa ini government ini harusnya melayani masyarakat gitu, bukan yang terbalik gitu loh. Government mengikuti aturan tapi aturannya tidak mengarahkan kepada pelayanan masyarakat. Nah ini yang sering kali terjadi, ini yang kita disebut dengan apa istilahnya itu middle economy birokrasi gitu loh. Jadi kelas ekonomi yang bawah menengah itu memang birokrasinya kayak begini, nggak bisa mengantarkan, administrasi itu nggak bisa mengantar kepada outcome. Dia hanya berhenti di sisi output aja. Outcome-nya nggak dapat. Outcome dari pemerintahan, administrasi pemerintahan apa sih outcome-nya? Ya outcome-nya kesejahteraan rakyat kan. Kalau kita begitu banyak aturan kita ikuti sekalipun WTP banyak dilakukan oleh kementerian, tetapi misalkan pemberantasan kemiskinan masih ada di situ, stunting tidak masih ada di situ, ekonomi tidak sejahtera. Jadi administrasi atau birokrasi itu yang bekerja itu untuk menyelesaikan output, tapi tidak memberikan solusi terhadap outcome. Nah, saya kira ini momen ya buat kita ini kontemplasi bahwa pemberantasan korupsi itu tidak sekedar memberikan efek jerah, tetapi dia juga dalam rangka reinventing government, jadi memperbaharui government itu prosedur-prosedurnya agar dia tepat guna sehingga outputnya tercapai, outcome-nya juga tercapai. Ya baik Bang, pemaparannya udah sangat komprehensif. Ya betul. Ya memang termasuk budaya sistemik ya dengan penggunaan uang, artinya untuk menutupi kekeliruan dalam proses pelaksanaan kegiatan pemerintah itu memang sangat rentan ya. Lubang untuk melakukan hal semacam ini memang banyak. Apalagi bupati kan jabatan yang tidak diambil dari ini ya, dari publik ya diambilnya ya berdasarkan pemilihan. Artinya dia datang pada saat sistem sudah ada gitu. Sistem ini turun temurun, tentunya ada istilah malaikat aja jadi iblis kalau masuk ke sistem yang korup ya, gitu. Ya oke. Mungkin itu untuk closing statement, dipersilakan Pak.
Ya, saya kira alasan apapun ya disampaikan oleh bupati ya, baik itu dia disuruh bawahan lah untuk menyuap anggota BPK, saya kira itu alasan tidak bisa dibenarkan. Pemimpin itu harus punya prinsip, dan prinsipnya itu harus anti korupsi, anti manipulatif, ya harus jujur dan efektif gitu loh. Jadi dia sudah melakukan kesalahan ya dia harus minta maaf, sudahlah, nggak usah salahkan siapa-siapa ya. Dan saya kira ini KPK ini kalau boleh kita kasih masukan, ini harusnya itu menyelusuri motif dari si pelaku ini, dan kemudian tidak hanya memberikan efek jera kepada pelakunya, tetapi KPK juga harus berpikirnya bagaimana dari kejadian ini ada lesson learned. Apa itu target lessonnya adalah reinventing government. Ya, bagaimana pemerintahan itu terus memperbaiki diri, ya apalagi ada kejadian seperti ini, terus memperbaiki diri sehingga administrasinya menjadi lebih efektif, sehingga peluang-peluang korupsi tidak ada. Yang ada adalah intensi untuk melayani masyarakat, melayani publik. Kan itu sebetulnya hakikat dari pemerintahan. Saya kira itu penutup dari saya, Bro Eko.